Nah, malamnya ini kan saya kalau mejeng Taman Lawang tuh jam 9 malam udah dandan pakai bulu mata, pakai lipstick, pakai segala macem. Tapi saya sholat juga. Kalau malam, Allahu Akbar sholat. Tapi malamnya berbuat dosa lagi. Kebetulan yang artis penyanyinya idola saya. Saya fans fanatik dengan Meriam Bellina. Asal latar belakang saya dari Muslim. Saya dari Betawi asli di Tanah Abang yang fanatik banget gitu, fanatik agama gitu. Saya kenal Tuhan Yesus ada jalan ceritanya. Ceritanya gini, sejak umur 11 tahun, saya udah merasa diri saya perempuan. Saya merasa hati saya wanita, tidak ada yang bisa diganggu gugat, istilah kata gitu. Saya menjadi house sex, ingin menjelma menjadi pelacur waria di Taman Lawang. Pada saat itu saya kabur tahun 1988. Oh ya, saya menjalani hidup sebagai pekerja seks mulai tahun 1988 dan saya memutuskan untuk berhenti stop tahun 2010. Saya mengenal Tuhan Yesus, ditangkap Tuhan dan dijamah Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kalau karena tidak ada kasih, kalau karena bukan kasih Tuhan Yesus, saya tidak seperti sekarang ini. Taman Lawang ya. Tapi batin saya nggak tenang, ketakutan mati gitu. Aku ketabrak mobil, ketabrak kereta, takut bajai. Jadi biar banyak duit, nggak tenang. Beda sama yang sekarang, puji Tuhan. Biarpun nggak punya duit, selalu damai, nggak dicekam ketakutan gitu. Nah, saya mengenal Tuhan Yesus ada ceritanya nih, saudara-saudaraku. Jadi gini, ketika umur 29-30, pas kecantikan saya udah luntur, udah nggak laku lagi di dunia pelacuran pekerja seks waria di Taman Lawang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu, saya mencari usaha sampingan pada saat itu rental DVD keliling. Dulu zamannya ada DVD, sekarang kan zamannya YouTube ya. Dulu DVD tuh saya nyewain film, jadi 4 kaset 20.000. Mulangin filmnya selama seminggu ke tetangga-tetangga. Ada tetangga saya muter, dapat aja rezeki, kalau saya ngider dapatlah 300.000 sampai malam gitu. Nah, di salah satu langganan tetangga saya ini yang suka nyewa film saya, ada satu langganan saya tuh namanya Kak Weni. Dia orang Kristen Protestan. Saya pada suatu hari pengen ke rumahnya, pengen nawarin film saya. Kak Weni ada film baru nih. Pas saya katanya masuk silakan masuk. Dulu nama saya Ira Ashari ya. Udah gitu dibukain pintu, entah kenapa ini udah rencana Tuhan. Tuhan milih saya, Tuhan tuh baik sekali. Jadi di meja rumah kawin itu ada lagu rohani, rohani pujian orang Kristen. Kebetulan yang artis penyanyinya idola saya fans fanatik dengan Meriam Bellina. Dari filmnya Cinta di Balik Noda, Kulihat Cinta di Matanya, Titik-titik Noda, Bernapas Dalam Lumpur. Kalau album lagunya Untuk Sebuah Nama, Kerinduan, Simfoni Rindu, Mulanya Biasa Saja, dan lain-lain sebagainya. Sudah saya punya semua. Tapi ini yang saya bingung ini lagu rohani gitu. Jadi saya tanda tanya, saya pengen tahu isi rohani lagu PCD itu. Pada saat itu saya bukan mau ngeliat Tuhan Yesusnya, mau ngeliat Meriam Bellinanya, artis idola saya. Maksud saya, dia pakai baju apa, penampilannya gimana, dan videonya gimana gitu. Terus saya bilang, saya timbul rasa penasaran ya, karena ini ngeliat artis idola saya ini. Saya bilang, KW ini boleh nggak saya pinjem PCD ini? Jawabnya Kak Weni ini, oh boleh, buat kamu aja bawa aja, ambil, nggak apa-apa gitu. Jadi 3 lagu ini saya apalin, saya terus ulang setel mulu. Ada kedamaian, dunia terasa terang banget setel lagu album rohani Meriam Bellina itu. Dunia terasa terang, dan saya bersujud, berlutut. Jadi suara artis Meriam Bellina idola saya itu menyentuh hati saya.
suaranya itu yang bikin menyadarkan saya siapa saya sebenarnya. Saya bilang. Terus saya ketika dengar itu, jadi dari musiknya. Dahsyat, dahsyat dan luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Mereka sering dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki nilai apa-apa. Bahkan mereka menjadi parasit atau sesuatu yang dianggap sampah oleh masyarakat. Namun lihatlah bagaimana Tuhan bekerja. Mereka yang tidak dipedulikan masyarakat ini, mereka yang dianggap sampah oleh orang-orang yang mabuk agama ini, yang merasa paling suci, yang merasa paling benar, Tuhan justru mengangkat orang-orang terhina ini. Tuhan kembalikan mereka. Karena itulah sebenarnya Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu adalah mengasihi semua orang ciptaannya, sekalipun orang itu telah mengecewakan Tuhan, sekalipun orang itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, menjijikkan, namun namanya ciptaan dia tetap mengasihi. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengangkat mereka, Tuhan Yesus mengembalikan mereka dan menyelamatkan mereka. Nah, bagaimana kisah ini selengkapnya? Silakan saudara ikuti bersama-sama kami. Tuhan memberkati. Dalam Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Nama saya sekarang adalah Yohanes. Itu adalah pemberian dari mentor saya. Nama pemberian dari orang tua saya Dudi Hermawan. Nama waria saya dulu Ira Ashari, digilir 10 lelaki, minta nambah lagi dan lagi. Sebelumnya mohon maaf kalau bila ada kata yang salah, ya itulah kenyataan yang saya jalani dari dulu sampai sekarang. Sejak kecil saya udah gemulai ya, sejak umur 10-11 tahun udah merasa diri saya wanita. Saya suka mencuri baju kakak saya, baju daster saya, kakak saya diam-diam saya colong, saya pakai diam-diam, saya bersolek di kamar, ngaca sambil merasa diri saya wanita lah. Asal latar belakang saya dari Muslim, saya dari Betawi asli di Tanah Abang yang fanatik banget gitu, fanatik agama gitu. Saya kenal Tuhan Yesus ada jalan ceritanya. Ceritanya gini, sejak umur 11 tahun saya udah merasa diri saya perempuan. Saya merasa hati saya wanita. Tidak ada yang bisa diganggu gugat, istilah kata gitu. Dan sejak umur 11 tahun, saya udah merasa wanita. Saya ngaca. Di depan kaca, saya muter-muter dari ujung ke ujung. Dan pada umur 11 tahun ditambah yang saya alami pelecehan. Waktu itu ada seseorang ya, yang melihat saya bercermin di kaca, lagi dandang, lagi pakai lipstik, bersolek gitu. Yang saya sesalkan, kenapa orang yang tersebut bukannya melarang saya, itu kan nggak benar. Maksudnya saya kan laki-laki gitu. Malah saya dilecehkan. Ketika melihat saya lagi bersolek di cermin, langsung saya dikunciin pintu, maaf ya, dibekap, terus saya disodomi, maaf ya, sampai berdarah. Saya minta ampun tetap aja gitu. Disodomi, ya itulah luka batin hati saya karena pelecehan itu. Saya merasa terluka, dan kenapa orang yang melihat saya itu bukannya melarang saya, itu nggak bener. Bukannya melarang saya itu hal yang nggak bener, malah melecehkan saya gitu. Nah, semenjak saya dilecehkan itu, saya merasa mengenal seks dan tahu seks. Semenjak saya dilecehkan, saya menjadi haus seks. Saya ingin digilir oleh pria-pria yang banyak sekali. Pada saat itu saya dikasih uang. Lalu semenjak itu mulailah saya menjadi haus seks ya. Sampai berjalan waktu, umur 17 tahun, saya memutuskan untuk kabur dari rumah, meninggalkan keluarga saya. Karena
saya ingin menjelma menjadi pelacur waria di Taman Lawang. Saya menjadi hausek, ingin menjelma menjadi pelacur waria di Taman Lawang. Pada saat itu saya kabur tahun 1988. Oh ya, saya menjalani hidup sebagai pekerja seks mulai tahun 1988 dan saya memutuskan untuk berhenti stop tahun 2010. Saya mengenal Tuhan Yesus, ditangkap Tuhan dan dijamah Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kalau karena tidak ada kasih, kalau karena bukan kasih Tuhan Yesus, saya tidak seperti sekarang ini. Nah, saya pada saat umur 17 tahun lari dari rumah, saya nggak kuat. Saya ingin menjelma menjadi pelacur waria di Taman Lawang, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sampai sekarang masih ada teman-teman saya juga gitu. Dulu waktu umur ini foto saya umur 17 tahun ya, ketika saya mulai menjadi pekerja seks waria di Taman Lawang tuh saya langsung operasi payudara. Pada saat itu operasi payudara murah, harga 1 juta gitu. Akhirnya saya ngelihat teman saya di booking mobil. Pada waktu itu mobilnya Jimny, Kijang, sama mobil Starlet ya. Pasti saya jadi iri, pengen seperti teman saya gitu. Pada tahun 1988 ya, pria-pria yang mengencani saya itu pokoknya badannya selera saya yang atletis, dikasih uang banyak, mobilnya keren-keren, saya dibawa ke rumahnya. Jadi saya berbuat dosa terus. Kalau saya hitung dosa saya udah berapa miliar nggak kehitung gitu. Dan saya senang sekali tiap hari saya mejeng ya. Saya pada saat itu pinjam baju teman saya untuk melacur gitu. Akhirnya dikasih pinjam. Malamnya itu saya di booking orang bule sampai pagi, puji Tuhan. Akhirnya saya, kecantikan saya ini nggak selamanya kekal abadi selamanya. Jadi ada masanya gitu. Puji Tuhan nih di umur-umur 29-30 saya mulai tidak laku lagi di dunia pelacuran pekerja seks waria di Taman Lawang. Dan saya pun akhirnya bingung, dunia mau terbalik udah kayak di neraka gitu. Nggak ada lagi pria-pria yang mau mengencani saya lagi, pria-pria yang anak muda, yang om-om, yang dewasa gitu. Sudah tidak mau lagi melihat muka saya lagi. Saya dianggapnya udah barang lama, stok lama, barang yang udah lapuk gitu. Sampai pernah ya langganan saya mengencani saya, lelaki hidung belang lewat, saya panggil, halo sayang, mau kemana? Dia menjawab, maaf ya bukan kamu, itu tuh tolong panggilin dong tuh yang baru. Rasa sakit hati saya tuh semakin menjadi-jadi. Saya bilang, dulu kamu memuja-muja saya, mengencani saya, kenapa sekarang kamu udah nggak mau ngeliat muka saya lagi? Kamu udah bosen sama saya bilang. Kalau kamu mau panggil aja sendiri, saya bukan pembantu kamu, kayak gitu. Akhirnya udah, semuanya satu persatu meninggalkan saya. Dari dulu saya di mobil yang di jalanan ya, mobilnya dulu ada yang BMW zaman dulu ya. Saya dapat uang, ada yang 1.750.000, ada yang 500.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, macam-macam tamu langganan saya tuh bayaran macam-macam gitu. Dan pada saat itu saya merasa nikmat, merasa enjoy, menikmati hidup sebagai waria pekerja seks di Taman Lawang ya. Tapi batin saya nggak tenang, ketakutan mati gitu. Aku ketabrak mobil, ketabrak kereta, takut bajai. Jadi biar banyak duit, nggak tenang. Beda sama yang sekarang, puji Tuhan. Biarpun nggak punya duit, selalu damai, nggak dicekam ketakutan gitu. Nah, saya mengenal Tuhan Yesus ada ceritanya nih, saudara-saudaraku. Jadi gini, ketika umur 29-30, pas kecantikan saya udah luntur, udah nggak laku lagi di dunia
pelacuran pekerja seks warga di Taman Lawang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu, saya mencari usaha sampingan pada saat itu rental DVD keliling. Dulu zamannya ada DVD, sekarang kan zamannya YouTube ya. Dulu DVD tuh saya nyewain film, jadi 4 kaset 20.000. Mulangin filmnya selama seminggu ke tetangga-tetangga. Ada tetangga saya muter, dapat aja rezeki, kalau saya ngider dapatlah 300.000 sampai malam gitu. Nah, di salah satu langganan tetangga saya ini yang suka nyewa film saya, ada satu langganan saya tuh namanya Kak Weni. Dia orang Kristen Protestan. Saya pada suatu hari pengen ke rumahnya, pengen nawarin film saya. Kak Weni, ada film baru nih. Pas saya katanya masuk, silakan masuk. Dulu nama saya Ira Ashari ya. Begitu dibukain pintu, entah kenapa ini udah rencana Tuhan. Tuhan milih saya, Tuhan tuh baik sekali. Jadi di meja rumah kawin itu ada lagu rohani pujian orang Kristen. Kebetulan yang artis penyanyinya idola saya fans fanatik dengan Meriam Bellina. Dari filmnya Cinta di Balik Noda, Kulihat Cinta di Matanya, Titik-titik Noda, Bernapas Dalam Lumpur. Kalau album lagunya Untuk Sebuah Nama, Kerinduan, Simponi Rindu, Mulanya Biasa Saja, dan lain-lain sebagainya. Sudah saya punya semua. Tapi ini yang saya bingung ini lagu rohani gitu. Jadi saya tanda tanya, saya pengen tahu isi rohani lagu PCD itu. Pada saat itu saya bukan mau ngelihat Tuhan Yesusnya, mau ngelihat Meriam Bellinanya, artis idola saya. Maksud saya, dia pakai baju apa, penampilannya gimana, dan videonya gimana gitu. Terus saya bilang, saya timbul rasa penasaran ya, karena ini ngelihat artis idola saya ini. Saya bilang, Kak Weni, boleh nggak saya pinjem VCD ini? Jawabnya Kak Weni ini, oh boleh, buat kamu aja bawa aja, ambil, nggak apa-apa gitu. Saya seneng dong, karena pengen lihat artis idola saya, Meriam Bellina ini. Ya udah, VCD-nya saya bawa, akhirnya saya muter-muter lagi ke tetangga. Nah malamnya ini kan saya kalau mejeng Taman Lawang tuh jam 9 malam udah dandan, pakai bulu mata, pakai lipstick, pakai segala macem. Tapi saya sholat juga. Kalau malam, Allahu Akbar, sholat. Tapi malamnya berbuat dosa lagi. Jadi kan capek sendiri, capek juga gitu. Aduh gimana sih, kayaknya ini capek juga. Nah, akhirnya timbul, saya mau nyetel PCD ini yang Meriam Bellina ini. Saya setel, pas saya lihat, aduh saya ditipu sama PCD ini. Jadi Meriam Bellinanya penampilannya nggak ada, cuman ada suaranya, terus gambar pemandangan, gambar Tuhan Yesus disalib gitu. Saya penasaran pengen lihat semua. Dulu kan ada 12 lagu rohani, judulnya Indah Rencanamu Tuhan, Galatia, Ubah Hatiku, One Day All the Time. Pokoknya semua albumnya saya udah pacak dan saya teliti. Jadi album itu nggak ada Meriam Bellina, cuma suaranya doang, sama pemandangan gereja, sama gambar Tuhan Yesus disalib gitu. Jadi 3 lagu ini saya apalin, saya terus ulang setel mulu. Ada kedamaian, dunia terasa terang banget setel lagu album rohani Meriam Bellina itu. Dunia terasa terang, dan saya bersujud, berlutut. Jadi suara artis Meriam Bellina idola saya itu menyentuh hati saya. Suaranya itu yang bikin menyadarkan saya siapa saya sebenarnya. Saya bilang. Terus saya ketika dengar itu, jadi dari musiknya aja saya udah tersentuh gitu. Ketika itu saya mulai percaya sama Tuhan Yesus dan menerima di hati saya. Dari hati saya bilang, dari dalam hati saya, Tuhan Yesus, ampuni saya. Kenapa dari dulu saya nggak mengenal Engkau, Tuhan, baru sekarang ini? Kenapa nggak dari dulu aja gitu?
Dan ketika saya percaya mengasihi Tuhan, dari musiknya aja ada kedamaian kali. Ting, ting, ting. Sampai saya tuh dunia terang, semua masalah saya, urusan saya, keluhan saya hilang semua dengan pujian itu. Saya fokus ke lagu itu, benar-benar fokus ya. Sampai saya ulang-ulang sampai sehari 10 kali. Tuh. Akhirnya jadi suara lembut Meriam Bellina itu yang menjadikan saya sebenarnya. Ketika saya percaya dan mengasihi Tuhan, menerima Tuhan di hati saya, Tuhan Yesus menegur saya di pangkalan Taman Lawang ya di Menteng Jakarta Pusat. Saya dikeroyokin preman sampai babak belur, ditonjok, diludahin, ditendang, pokoknya digebukin deh. Jadi ceritanya gini, saya melayani tamu om-om jam 7 pagi. Dulu kan di Taman Lawang itu ada kamar-kamarnya. Kalau mau ngamar, nyewa 3.000 perak. Kayak kemah tenda gitu. Jadi 3.000 udah selesai bayar sama yang punya kamar, ya udah selesai gitu. Jadi pas saya masuk ke dalam kamarnya itu, preman itu ngelihat saya. Langsung saya disamperin, ditonjok, digebukin, diludahin, ditendang. Pokoknya aduh udah deh. Sampai tamu langganan saya, om-om, kabur, sendalnya ketinggalan sebelah. Dulu saya ngerayu gini, oh mau main nggak om, murah aja udah pagi om, bayarannya 50 aja, saya bilang gitu. Sebenarnya mau ya udah saya ngamar. Saya nggak sadar di Taman Lawang itu ya diliatin mobil lewat lalu lalang kiri kanan ngeliatin saya gitu. Saya sih bodo amat, namanya saya dipuji-puji cantik, pakai baju berenang pada saat itu saya tuh ya waktu digebukin itu ya, namanya saya dililit-lilit kuasa gelap, tidak sadar gitu kalau nggak ada Tuhan Yesus yang menolong saya mungkin nggak bisa sampai sekarang ini. Nah udah gitu saya juga dilayani oleh satu keluarga ya dan dibaptis. Jadi ketika saya sudah mulai percaya dan bertobat, saya ada saya nyewain film VCD saya tuh yang nyewa itu saudara ibu rohani saya namanya Mbak Cynthia. Dia sering nyewa film saya sampai akhirnya saya disuruh main ke rumahnya, ketemu ibu rohani saya almarhum Tante Livi. Dia sudah dipanggil Tuhan, saya percaya dia sudah berada di surga bersama Tuhan Yesus karena mengalami tabrak lari sebuah motor gitu. Nah akhirnya waktu Tante Livi masih hidup, saya dilayani dan ada komsel di rumahnya setiap hari Kamis malam Jumat saya ikut. Ya karena saya udah menerima Tuhan itu, jadi saya udah plong, udah nyaman, saya mau ikut. Jadi saya ditantang oleh Pak Pendetanya. Nama saya Dudi Hermawan pada tadi. Dudi, kamu mau nggak pelepasan? Ya Pak, saya mau, saya bilang. Ketika saya didoain pelepasan, saya merasa pusing sekali. Itulah roh-roh percabulan, roh-roh kenajisan, roh-roh percabulan waria gitu, kayaknya keluar gitu. Dan akhirnya Ibu Rohani saya ngomong begini waktu dia masih hidup. Dudi, dia orang Manado ya gitu. Lu sadar, lu jangan kesenangan dulu ya terima Tuhan Yesus. Lu harus dibaptis. Saya bilang, kenapa tante gitu? Ya karena kalau lu dibaptis, lu udah sah nggak melakukan dosa lagi. Kalau lu belum dibaptis, lu masih bimbang melakukan dosa enggak. Jadi hidup dalam apa ya? Dalam kebimbangan. Ya udah deh, saya mau dibaptis. Di mana tante? Oh di apartemen Salemba gitu. Ketika saya dibaptis, saya sekalian berenang aja pada itu. Pas dilelepin, puji Tuhan saya merasa jadi lahir baru dan manusia baru gitu. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau segala-galanya bagi saya. Saya udah nggak punya siapa-siapa lagi Tuhan selain Engkau Tuhan. Saya selalu berdoa. Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan Tuhan, saya bilang. Engkau tidak memandang rupa Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik. Dalam nama Yesus saya selalu memuji-Mu, keagungan-Mu. Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari atas segala raja. Tiada yang satupun yang bisa menandingi-Mu Tuhan.
Saya terus bersyukur dan berserah Tuhan sampai saya sekarang ini. Sekarang saya bergereja di Gereja Oikos Jakarta ya, di kawasan Pasar Baru. Ibu gembala saya Ibu Sari. Ya puji Tuhan, tadinya saya di Istana Kana Cikini. Jadi pindah ke Pasar Baru, setiap minggu saya beribadah di situ jadinya. Terus saya selalu ingin memberikan kesaksian pujian. Saya bilang, Bu, saya rindu kesaksian pujian. Oke, minggu depan atau minggu berikutnya ada waktu. Ya puji Tuhan, Bu, terima kasih, saya bilang gitu. Ya sampai sekarang begini, saya rindu sekali teman-teman saya merasakan kasih Tuhan Yesus yang saya rasakan ini. Saya rindu sekali kasih yang tiada berkesudahan dari Tuhan Yesus. Jadi sampai sekarang ini saya tinggalnya di kawasan Kasablanka ya, di Kuningan, di dekat pemakanan PPU Menteng Pulo gitu. Saya sekarang tinggal di situ. Dan saya pun sekarang sudah nyaman berdandan seperti ini. Kalau dulu kan rambut saya panjangin, tiap hari menggoda lelaki, merayu lelaki untuk berbuat dosa terus. Ya sekarang puji Tuhan, saya minta sama Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan, tolong keluarkan saya dari kuasa gelap ini, Tuhan. Saya tidak kuat, saya tidak mampu, Tuhan. Tuhan Yesus bawa keluar saya dari dunia kuasa gelap ini, Tuhan. Saya tidak kuat sendirian, Tuhan. Kalau dalam pertolongan-Mu, puji Tuhan, pasti menang, Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan menjawab doa saya. Jadi sekarang ini roh saya seperti dikunci. Ada roh Tuhan Yesus dalam saya. Jadi rantai dosa, segala perbuatan dosa, Tuhan sudah jawab. Jadi yang sekarang saya rasakan rasanya nggak kayak dulu. Kalau dulu saya maunya berbuat dosa, berhubungan seperti layaknya laki dan perempuan. Kalau sekarang roh saya hilang perlahan-lahan karena Tuhan Yesus yang menolong saya. Sampai sekarang saya tetap beribadah, kadang-kadang komsel gitu. Jadi kalau komunitas benar, kita juga jadi benar hidupnya. Saya percaya Tuhan pasti selalu menyertai saya di setiap kita melangkah. Itu aja kesaksian saya, puji Tuhan. Dan yang saya rasakan ya, kalau dulu kan waktu jadi warga ya, saya suka dapat tawaran show kalau malam tahun baru lip sync. Kalau warga itu lip sync mirip Madonna, Mariah Carey, jadi buat dandan wanita gitu, pakai stocking, pakai ini. Sekarang puji Tuhan, saya kalau ada tawaran lip sync tuh udah dandan pria gitu. Jadinya kalau ada acara ulang tahun, tangga saya, anak-anak, saya bisa ngisi acara video lip sync lagu India Bollywood, tapi yang versi cowoknya gitu. Saya sekarang udah mantap berdandan pria. Ya kalau nggak dari Tuhan Yesus yang mengubah saya tidak mampu, tidak kuat. Dan bagi saudara-saudaraku, doakan saya supaya saya tetap kuat dalam Tuhan sampai garis finish, garis akhir, sampai Tuhan Yesus berdatang kedua kalinya di awan-awan. Itu aja kesaksian saya. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara. Doa kami kiranya sudah diberkati oleh Tuhan. Bagikan terus tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan, shalom.